Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat semua. Kali ini kita akan bahas atau kita akan coba membuat presensi sederhana yang mengandalkan kita akan menyematkan dalam presensi itu lokasi berdasarkan GPS dan foto serta real time. Jadi anak tidak bisa mengubah-ubah waktu untuk sedikit mencurangi kehadiran. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua. Yang pertama, kita seperti biasa, kita memanfaatkan fasilitas Google Drive. Jadi kita buat foldernya dulu. Saya anggap Bapak Ibu sekalian sudah mahir begitu ya. Kita buat foldernya dulu, misalkan kita kasih nama presensiku misalnya ya. Nanti kita muncul mana presensiku, ini klik di sini presensi. Nah, ini masih kosong, ini nanti data semua ada di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik kanan, kemudian kita pilih ini Google Spreadsheet, kemudian kita pilih spreadsheet yang kosong, kita kasih nama presensi kelas 11 MIPA 5. Nah, kemudian kita klik di bawah ini ya, spreadsheet ini yang kita butuhkan menu, misalkan yang kita butuhkan tanggal ya. Nah, kemudian waktu atau jam lah boleh ya. Kemudian nama mahasiswa atau nama siswa ya. Kemudian apa ya, biasanya kelas biasanya ya yang kita butuhkan, apalagi ya, mata kuliah atau mata pelajarannya. Kemudian juga status kehadiran nantinya. Kemudian kita ini foto saja yang tadi saya bilang, dan terakhir apa ya, lokasi. Kita masukkan ini dan otomatis tersimpan ya. Kemudian kita balik lagi, kita buka ini tab baru, kemudian kita ketikkan ini app sheet, app sheet. Nah, kemudian kita pilih app sheet ini yang paling atas. Sekarang kita memanfaatkan kerjasama dengan app sheet ya, kolaborasi. Kita pilih yang gratis, sebetulnya yang berbayar juga ada ya, tapi kita pakai yang gratisan saja ya. Nah, kita start view, kemudian kita pilih Google Drive ini, klik karena kita menggunakan Google Drive. Kemudian kita nanti diminta untuk login ya, verifikasi data. Kita klik ini aja. Kemudian kita geser scroll ke bawah, izinkan. Kita buat new apps ya, make a new apps. Kemudian kita pilih start with your own data. Kita mulai dan kita kasih judul di sini. Tadi judulnya apa? Presensi aja ya. Presensi kelas 11 MIPA 5. Kemudian kita pilih other kategorinya, kemudian kita pilih your data ya. Nah, kita masukkan tadi di Google Drive itu, kita membuat foldernya ini kan, presensiku. Nah, kita klik ini aja, klik 2 kali, masuk, kemudian masuk ke spreadsheet yang telah kita buat tadi, presensi kelas 11 MIPA 5. Ini kita klik, kemudian kita select, kita pilih. Kita nggak memanfaatkan script data HTML, tapi kita pakai ini saja. Ini kalau muncul ini kita close saja. Kemudian yang pertama kita klik data ini, klik data ini, kemudian kita pilih kolom. Di kolom kita ini pilih presensi kelas MIPA 5. Nah, gitu ya. Ini kan tadi kita ini yang tanggal ini, kita key-nya kita ubah aja ke row number.
Kemudian begitu juga labnya ini unchecklist, kemudian kita checklist ini ya. Kemudian ini kan masih dalam bentuk teks, tipenya tanggal itu kita ubah menjadi date ya, kita ubah ini date. Kemudian jam itu kita ubah ke time aja. Nah ini time. Jam, nama kita pakai ini enum aja ya, sama yang lain juga. Kelas juga kita pakai enum, kemudian kelas ya. Mata kuliah atau mata pelajaran juga pakai enum juga aja. Status sama ya, kita pakai enum semua. Foto tentunya kalau foto kita pakai image ini. Nah ini lokasi kita pakai long ini aja, let long. Setelah itu langkah selanjutnya kita ubah supaya tanggal dan jam ini nggak bisa diedit ya, dan di stylenya ini kan urutan kedua ketiga, hafalkannya gitu aja ya, urutan kedua ketiga. Terakhir apa lokasi ya, kita geser di sini supaya tidak bisa diedit. Ini yang urutan kedua dan ketiga itu tadi jam dengan tanggal kan, ini hilangkan saja editnya. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita membutuhkan ini checklist saja semua ya, checklist saja semua. Kita butuh ya nanti untuk ini menu di add. Oke. Kemudian ini kan ada initial value. Initial value itu pada saat initial value yang kedua dengan yang ketiga itu, ini kita harus paham, takut salah kita lihat lagi ya, urutan kedua dan ketiga nih ya. Nah, ini kan tanggal dan jam, biar tidak bisa diedit kita juga tetapkan waktu. Ini kita gini aja biar kelihatan, berarti urutan kedua dan ketiga ya. Bentar ya, kita geser ini yang sini nih, kita geser, kemudian kita tarik ke atas. Initial value tadi kedua, ini ke satu, ini kedua ya. Nah, yang kedua ini kita cari apa tadi, jam ya, kita pilih date today. Ini ada date today, kita pilih insert. Jadi nanti biar anak itu nggak bisa ngutak-ngatik, kita save. Kemudian yang kedua ini waktu ya, yang tadi itu tanggal, jam. Yang keduanya itu kita apa ya, kita ubah menjadi time now ya, insert kemudian save. Jadi paham ya ini. Kemudian apalagi ya, terakhir itu tadi ada ini ya, lokasi kita mana tadi ya, ini ya, yang sini. Berarti urutan terakhir lokasinya juga kita ubah di sini. Lokasi kita ubah ya, kita agak lambat tadi. Kita cari longnya, let longnya yang here. Nah ini let long here, insert. Oke, kita save juga. Kalau sudah beres ini udah beres, kemudian kita save. Oh ya, setelah beres ini baru kita edit dulu yang ini nama kan, kita masukkan siswa kita, nama diklik tadi, kemudian di file news ini kita add misalkan namanya, misalkan ya, misalkan ya. Kemudian kita add yang kedua, kita masukkan semua siswa kita. Nah, misalnya ada misalkan ya. Kemudian yang ketiga misalkan dan seterusnya. Kalau sudah ini kita done.
Jadi ini yang enum semua kita ubah yang kelas, klik lagi di ujung itu tadi enum kelas, berarti kita kelasnya pilih kelas 11 MIPA 5 ya, kelas 11 MIPA 5 tadi, kemudian kita doang. Oke. Enum kelas mapel, mata pelajarannya misalkan apa ya, ini value lagi juga ya, kan mata pelajarannya ini seni, misalkan seni budaya ya. Nah, kita down lagi. Oke. Nah, ini yang tadi kelas udah di down belum ya, lupa tadi. Oke, kita down. Kemudian status, nah ini juga penting, mata pelajaran status value add, kita misalkan yang kita butuhkan apa ya, misalkan kehadiran, hadir seperti biasa saja, kemudian kita add bawahnya, tarik aja biar kelihatan, add hadir apa biasanya izin ya, izin, add lagi, kita isi di sini sakit. Nah, tambah lagi apa ya, misalkan alfa, oh nggak usah ya, nggak usah, ini aja, segini aja cukup, kita down. Kemudian status sudah foto, nah, foto nggak usah lah ya, foto ya udah gini aja, lokasi nggak usah juga. Kemudian kita save, pilih ini very data ya, biar nggak berubah. Kalau sudah kayak gitu, kita buat menu biar cantik. Ini sebetulnya udah muncul. Selanjutnya kita buat menu. Kalau tadi kita pilih data, sekarang kita pilih UX ini, yang ini. Kemudian kita ini di view ini, kita ini kan masih bentuk presensi kelas 11 MIPA 5. Kita pilih new view. Mana nih new view, kemudian kita tulis misalkan di sini masuknya kelas 11 ya, 11 MIPA 5. Kita buat menunya ya biar agak cantik penampilannya. 11 MIPA 5. Kemudian di sini ada view type, tipenya kita pilih Dex. Nah, ini ya, kita pilih Dex, jadi nanti muncul Dex. Kemudian posisinya kita simpan di, mau di kiri, mau di tengah, mau di kanan, kita pakai kiri aja ya, karena di awal. Di left. Kemudian kita pingin ubah icon ya, ini ada display, kita klik displaynya. Displaynya misalkan kita mau pakai mana ya, Dex, ini nggak usah aja ya, bebas ya, nanti kalau mau dipilih ini silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Itu yang pertama menunya. Kemudian kita ke atas dan new view lagi, kita buat menu yang kedua. Menu yang kedua itu apa tadi, itu kehadiran ya, kita buat kehadiran misalkan kehadiran. Nah, kita buat kehadiran dan kita pilih ini aja, view type nya kita pilih onboard nih, onboarding. Kemudian kita pilih displaynya maunya apa gitu ya. Displaynya kita pilih posisinya jangan di kiri, di mana ya, di tengah ya, ini posisinya di tengah. Kemudian kita pilih displaynya maunya apa, jangan kita sesuaikan saja. Kehadiran misalkan cari gambar orang aja ya, mana nih, nggak susah nih, suka-suka kita aja lah ya. Jadi kita ini biar agak cepet, anggap ini aja ya, ini aja lah ya. Oke. Nah, ini di sini nanti di samping ini berubah nih, kan kita udah pilih, nanti di sini berubah nih. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini presensi kelas, kemudian
Oke, kehadiran sudah. Kemudian kita new view lagi seperti biasa. Kita sekarang masukkan kehadiran sudah yang belum apa lokasi. Nah, kita tulis di sini lokasi. Nah, kemudian view type-nya kita pilih lokasi itu mapping ya. Ini map ini. Seperti biasa udah gitu doang. Nah, kemudian mappingnya ini non ini kita pilih lokasi kan. Nah, karena kita berhubungan dengan lokasi, datanya kita klik di secondary data table, itu data yang ada tadi kita buat. Kemudian kita kalau mau diubah displaynya boleh, kita sesuaikan aja. Misalkan displaynya tentang lokasi maunya apa. Nah ini nih lokasi ini. Nah misalkan kita pakai ini nih. Nah, klik Oke, ini nanti berubah lokasi mana. Nah, ini lokasi ya, sudah berubah. Kemudian yang terakhir kita buat diagram, kalau mau buat diagram ya. Misalkan kita buat diagram, kita ini agak lama nggak apa ya, new view. Tadi kehadiran sudah, kita buat diagram, misalkan kita pengen pakai diagram. Oke, kalau diagram kita pilihnya chart ini ya. Kemudian kita pilih type-nya. Saya pilih ini aja. Ini kalau ada muncul non ini kita atau enggak kita pilih ini bebas ya, mau yang mana aja. Oke, saya udah cukup ini. Jadi kita udah ada previewnya itu banyak ya, tadi diagram, kehadiran. Kalau ini sudah beres kita save aja dulu biar save and verify data. Yang selanjutnya, ini kan sambil nunggu di save, yang selanjutnya ini kita pilih brand. Tadi kan view, sekarang kita di brand. Brand itu kita mau temanya, themesnya apa, kita pakai yang light atau dark, yang gelap atau enggak. Kemudian kita kasih ininya, defaultnya biru kan, ini biru, misalkan kita kasih apa ya. Nah, app logonya kalau kita mau masukkan, kita mau pakai logo, misalkan logonya apa ya, home, misalkan rumah, oke. Nah, ini biar agak cepat saja, nggak terlalu lama. Kemudian launch image-nya, ini background-nya boleh bebas ya. Kita mau pakai mana, misalkan biru, atau kita sebetulnya bisa ngambil dari internet. Kalau ngambil dari internet, kita tinggal custom di sini, kemudian kita cari, itu agak panjang lah ya. Tapi yang penting ini aja dulu ya. Background image-nya mau di hitam atau enggak, sanon aja ya, biar cepat. Kalau udah beres kayak gini, kita save lagi gitu ya, save and verify data. Oke. Sekarang kita lihat di apa ya, di data kita cek lagi, ini kita klik ini ya, kita klik data, kita klik ini sebetulnya udah jadi ini di samping ini ya, udah jadi. Nah, kita klik ini, kemudian kita hilangkan update dengan delete-nya. Nah, kemudian kita save aja ya, biar kesimpan, nggak apa-apa agak lama. Kemudian setelah date ini security. Di security ini kita user sign in-nya kita matikan supaya anak nanti nggak sign in dulu langsung masuk ya. Terakhir kita pilih user, ini di bawah ada users, kemudian kita pilih link. Nah, linknya pilih yang browser link ya, bukan yang install link, tapi yang browser link. Kita klik sekali, kemudian kita copy. Nah, ini kan terlalu panjang gitu ya, biar mempersingkat kita pakai short URL ya, pakai gg nih, gg.gg gitu ya, yang mudah, ini short standard yang paling gampang gitu ya. Jadi
atau kita boleh juga pakai Bitly gitu ya, pakai Bitly. Kalau kita sudah login, kita daftar juga, kita tinggal masukkan di sini, kemudian kita klik gitu ya. Kalau ingin ngubah, ini tinggal diubah saja, misalkan presensi nah, 10 MIPA 55 misalkan ya, save. Oke. Udah dapat nih, kita copy. Panjang banget ya yang tadi itu, kita sebenarnya boleh pakai ini juga, tapi kita pakai ini atau pakai cuma ini agak loading ya. Kalau kita pakai yang panjang, nah ini yang ini, nah yang ini kita copy. Misalkan tadi kan belum diperpendek, ini yang udah dipendekkan, ini masuknya seperti ini. Ini kalau kita pakai yang panjang, nah sama aja, ini yang diberikan ke anak nanti linknya ya. Nah ini sama ya, jadi keluarannya sama. Kalau tampilan di HP itu tadi kita nggak sempat. Nah tampilan di HP itu ini, nah ini tampilan di HP ya, boleh yang landscape, boleh yang portrait gitu ya. Saya pilih yang portrait, jadi nanti tampilan di HP-nya juga portrait gitu ya. Nah ini sudah muncul nih, misalkan presensi kelas 11 MIPA 5 kehadiran. Nah ini kita klik plus aja, kan namanya Trio Harnoto. Sebetulnya nanti kalau dipilih ke bawah juga bisa. Kemudian 11 MIPA 5 ini nggak bisa ditetapin. Sebetulnya kalau nanti banyak ya dimasukkan, itu nanti ada pilihan ke bawah ya, ada pilihan ke bawah. Kalau ini pilihannya menu seperti ini ya, karena hanya 3 contohnya. Kemudian ini pelajarannya seni budaya, statusnya misalkan anaknya hadir. Kemudian ini harus difoto, fotonya misalkan foto di dalam HP-nya, nanti bisa jadi pada saat Zoom meetingnya ada wajahnya, difoto di situ untuk bukti, atau bisa selfie gitu ya. Ini anggap ini karena di ini karena di PC, misalkan yang pertama Trio Harnoto misalnya, oh ini ada, kita pilih misalkan, udah masuk. Kemudian kita pilih ini, klik ini, nanti akan muncul GPS-nya ya, misalkan tempatnya di sini. Setelah beres ini kita tinggal save. Oke. Nah ini nanti muncul. Untuk membuktikannya kita lihat di buka, muncul nggak? Ini muncul ya, tanggal sekian, ini atas nama siapa, misalkan Trio Harnoto. Atau kita misalkan siswa yang lain ya, ini yang satu lagi misalkan, ini tadi kita buka 2 kan, yang tadi yang linknya panjang dengan yang linknya pendek. Ini misalkan yang kedua ya, ada siswa yang kedua, kita klik ini juga. Tampilan di HP berbeda ya, kedua misalkan, nah Intan gitu ya, MIPA 5, kemudian kita hadir, kita klik, boleh selfiean, boleh untuk bukti saja gitu ya. Jadi waktunya sudah tertentu, nggak bisa diubah-ubah lagi tadi yang di atas tadi ya. Kita pilih lagi juga, misalkan, nah ini muncul. Oke, misalkan ini belum ada misalkan ya, nanti nah gitu ya, kita save misalkan, ini nggak akan bisa ya, tapi dia harus memilih keisi semua ini, klik ini. Oke, mau split atau mau map, kita tinggal save di sini. Nah kalau udah di save, oke, nah ini sudah. Oh matpelnya ini belum, seni budaya ya. Oke, kita save. Masuk. Ini di tempatnya Intan ya. Kalau yang tadi ini di tempatnya Bu ini, atas nama ini ya, hadir gitu ya. Nah ini kita cek lagi di sini, misalkan nih hadir yang pertama, yang kedua gitu ya, dan ini terpantau. Oh iya, kita pengen tahu buktinya, kita buka Google Drive yang tadi kita simpan itu. Kalau dibuka ini masuknya ke sini gitu ya. Kalau dibuka ini foto.
fotonya. Nanti kalau kita buka ya ini kelihatan ya, nampak sama, dan itu lebih enak bagi kita untuk mendeteksi keberadaan anak. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekiranya yang mudah-mudahan dapat membantu kita dalam kegiatan belajar mengajar daring, baik sinkronus atau asinkronus. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bisa jadi ini remeh bagi kita, tapi tidak untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.